光叔，救我！是荒所留。Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 268 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di pedalaman jurang kematian, rombongan Xiahou dikejutkan dengan ribuan kitab suci. Bahkan harta tersebut hanya mampu disentuh makhluk pemakaman yang hidup selama ribuan tahun. Meski obat suci bisa menahan cahaya kematian, tapi hal itu akan sangat berisiko untuknya. Oleh sebab itu, San Zhang lantas menyarankan Xiahou dan Shen Ming untuk menerobos cahaya kematian. Meskipun di momen ini, Xiahou menggunakan tungku kuno untuk membawa kedua rekannya memasuki pedalaman jurang kematian, tapi sayangnya hal tersebut membuat mereka hampir koit terkena cahaya kematian, sehingga mengharuskan obat suci mengorbankan 10.000 tahun umurnya demi bisa menyelamatkan Xiahou, dan berpura-pura kembali menjadi obat suci yang tidak berguna. Pasalnya kedua makhluk pemakaman alias San Zhang dan Shen Ming akan segera tersadar berkat adanya jimat makam sebagai pelindung tubuh. Singkatnya, merasa kepo dengan pemulihan Xiahou lebih cepat dari mereka, Shen Ming beranggapan jika obat suci miliknya pastilah memiliki khasiat luar biasa hebat. Namun di tengah-tengah percakapan tersebut, gerbang jurang kematian memunculkan cahaya kemasan untuk mendapatkan kesempatan menjadi Raja Makam. Tidak berselang lama, ketika Shen Ming dan San Zhang antusias memasuki gerbang cahaya jurang kematian, bahkan mengajak Xiahou ikut bersamanya, King Xiahou justru menunjukkan ekspresi kebingungan. Pasalnya benda asal-usul tersebut belum pernah terdengar di perbatasan kekaisaran dan sangat mirip dengan kelahiran prajurit makam dari klan lain, sehingga dia meminta Shen Ming untuk memberikan waktu berpikir sejenak. Tepat di saat Huang sedang memikirkan asal-usul prajurit makam bisa dia gunakan untuk melengkapi hukum Dao 9 Langit dan Bumi, San Zhang terlihat mengeluarkan dekret hukum Raja Makam untuk menahan cahaya gerbang jurang kematian. Meskipun kejadian barusan membuat Xiahou tersadar kalau mereka ternyata memiliki berbagai harta kuno dan mengetahui banyak tentang rahasia di tempat ini, bahkan memanglah sengaja menyeretnya untuk pergi menjelajahi jurang kematian. Hanya saja dikarenakan Xiahou terlanjur memasuki wilayah tersebut, dia pada akhirnya membulatkan tekadnya pergi bersama kedua prajurit makam emas dan melepaskan teknik pedang untuk melihat isi gerbang jurang kematian. Di saat Huang tanpa sengaja melihat janin pedang lebih kuat dari sebelumnya dan beranggapan jika sosok tersebut adalah pemilik janin pedang agung, asal-usul gerbang kematian lantas membawanya pergi memasuki aula kuno jurang pemakaman. Sementara itu menyadari kemunculan artefak kuno yang merupakan asal-usul area terlarang sekaligus berasal dari alam mereka, Shen Ming kembali mengajak Huang ikut bersamanya, di mana selama mereka bisa menyentuh artefak tersebut, mereka bisa menjadi Raja Makam. Bukannya menjawab, Xiahou justru menggunakan mata surgawi untuk melihat isi artefak kuno, dan ternyata artefak tersebut memiliki kekuatan luar biasa edun yang bisa membuat seseorang terpental. Meskipun Huang sangat menyayangkan mata surgawinya tidak mampu menembus artefak kuno,
Hanya saja dia merasakan aura benda tersebut mirip dengan wilayah asing, sehingga Huang beranggapan apakah di dalam wilayah asing terdapat artefak kuno asal-usul yang serupa. Selain obat panjang umur membenarkan ucapan Huang, dia juga menjelaskan kalau benda ini adalah akar dari kelahiran Raja Makam yang mampu menyerap jiwa primordial. Namun dikarenakan Huang memiliki pedang agung, hal itu tidak berdampak buruk untuknya, bahkan tanpa sengaja menyelamatkan Sanzang dan Shenming. 皇兄难道不渴望得到造化，成为为何拒绝触碰起源古器？ Lagi dan lagi, bukannya menjawab pertanyaan barusan, Huang justru balik bertanya, kenapa Raja Makam tidak pergi seorang diri untuk mengambil artefak kuno? Shenming lantas mengatakan, sepanjang umur hidup Raja Makam, dia hanya mampu bertemu dengan benda ini satu kali, bahkan membuatnya bertransformasi. Meskipun seorang Raja Makam Jurang Langit berhasil menemukan artefak kuno asal-usul area terlarang sebanyak 2 kali, namun orang tersebut kehilangan jati dirinya, serta membuat kepribadiannya berubah total. Ucapan tersebut lantas menyadarkan Si Hao, di mana benda ini bisa melahirkan Raja Makam. Namun sisi buruknya, artefak kuno juga akan mencuri jiwa primordial dan merebut tubuh seseorang. Singkatnya, di saat obat panjang umur meminta Si Hao untuk segera pergi meninggalkan tempat ini, dan gak usah repot-repot menjadi Raja Makam yang jelas-jelas membuatnya dalam bahaya, serta menegaskan Huang bukanlah prajurit makam, Si Hao justru memberikan pertanyaan kepada Shenming dan Sanzang. Kenapa mereka sangat berambisi mendapatkan sebuah peti yang tidak jelas asal-usulnya, bahkan rela kehilangan jati diri. Shenming lantas menegaskan, hal ini adalah kesempatan langka untuk mereka berdua yang tidak pernah melihat artefak kuno selama ribuan tahun meskipun harus mengorbankan nyawa. Oleh sebab itu, jika Huang tidak berani mengambil resiko, Sanzang memintanya untuk menjauh dari tempat ini dan ternyata... 皇兄，救我！ Melihat kedua prajurit makam emas terdesak, Si Hao pada awalnya melepaskan pedang 6 jalur reinkarnasi untuk membantu kedua rekannya. Tapi sayangnya menyadari hal itu tidak berpengaruh terhadap cahaya merah, Si Hao dengan pintar menggunakan peti kayu untuk menghancurkan cahaya merah, sehingga berhasil membuat Sanzang dan Shenming kembali mendapatkan jiwanya. Meskipun dikatakan sebagian jiwa lamanya telah menghilang, namun Sanzang merasakan tubuh barunya jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dia tidak menyangka bisa mendapatkan pencerahan transformasi menjadi Raja Makam. Oleh sebab itu, Sanzang lantas meminta Huang untuk mencobanya. Sayangnya, dikarenakan Si Hao menolak adanya benda lain yang bisa mempengaruhi jiwa primordial, dia memutuskan tidak mengambil jalan tersebut. Pasalnya jalan kultivasi yang ditempuh melalui pertarungan hidup dan mati bukan bergantung pada benda lain, sehingga King Si Hao memanfaatkan benturan ini untuk merobek ruang kekosongan, kemudian pergi meninggalkan tempat ini. Kepergian Huang jelas menarik perhatian Shenming. Dia bahkan mempertanyakan identitas Huang sebenarnya. Apakah orang tersebut benar-benar prajurit makam emas? Sanzang menegaskan, walaupun dia tidak mempermasalahkan identitas Huang, tapi suatu hari nanti mereka pasti bisa melihat dunia luar. Di sisi lain, setelah Meng Tianzhen berhasil menerobos formasi wilayah perbatasan kekaisaran, serta melumpuhkan para mayat untuk pergi menemukan titik lokasi Huang, dia tanpa sengaja menemukan jejak yang ditinggalkan Si Hao. 是荒所留。 Singkat cerita, ketika Si Hao baru saja tiba di hutan bintang langit yang dikatakan wilayah perbatasan langsung dengan tanah makam, obat panjang umur memutuskan pergi meninggalkan Huang seorang diri. Sementara itu, di saat beberapa pasukan domain asing menelusuri hutan bintang langit, mereka justru mendapatkan serangan misterius dari kolam hutan bintang langit dan membuat mereka tewas mengenaskan. Di sisi lain, menyadari wilayah ini sangat berbahaya serta memiliki larangan memasuki pedalaman hutan bintang, pemimpin pasukan telah meminta seluruh anggota membentuk formasi bagian luar, kemudian bergegas mencari jejak Huang.
Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 268-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. It's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.